Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Dr. Delismar MPD, yang saya hormati Ibu Fajar Atiningrum MPD dan Ibu Suparti SPD. Ya, hari ini kita akan kita berada di ruang kolaborasi kelompok 3 akan mempraktikkan alur percakapan kucing Tirta. Ya, langsung Bu. Ya, anggota kelompok ada 3 orang, insya Allah sudah kenal semuanya. Next. Kasus 1 ya. Di sini ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut yang tidak mengikuti les. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Ya, yang akan sebagai coach adalah Bu Fajar dan Kuci Bu Suparti. Pada Bu Fajar dan Bu Suparti, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Bisakah saya minta waktunya sebentar? Saya ingin ngobrol, Bu, dengan Ibu. Boleh ya, Bu? Halo, selamat siang Amel. Wah, dengan sangat senang hati sekali. Mari silakan sini Amel. Apa yang mau diceritakan kepada Ibu? Begini ya, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman, Bu, dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang memang kamu ingin capai di akhir diskusi kita pada siang hari ini? Saya itu hanya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan saya. Terus ada lagi tidak? Kiranya itu saya itu ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar dapat mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika saya belajar. Baiklah, sebelumnya apakah Amel bisa ceritakan yang membuat Amel merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran tersebut? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya itu diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu. Dalam hal pemberian nilai ulangan, Bu. Apa yang kira-kira membuat Amel merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu. Guru tersebut membuka les privat, Bu, di rumah. Sebagian besar itu murid di kelas tuh ikut les privat tersebut, Bu. Kecuali saya, Bu. Hmm, bisa dijelaskan apa yang membuat Amel merasa tidak adil dengan guru yang membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil, Bu. Para murid yang mengikuti les privat di guru tersebut tuh mendapatkan nilai yang lebih baik, Bu, dari saya. Oh, jadi begitu. Baik, Ibu mulai memahami ya sekarang ya. Jadi selain nilai yang memang kamu dapatkan dari ulangan tersebut, ada hal lain yang membuatmu merasa tidak nyaman atau tidak? Saya juga merasa tidak nyaman, Bu, ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Boleh tahu seperti apa memang bentuk sindiran guru tersebut? Beliau itu sering berkata,
anak-anak dapat mengikuti les privat di rumah saya apabila memiliki kesulitan dalam belajar ya. Seperti itu, Bu. Terus, apa yang memang membebani pikiran Amel setelah guru tersebut berkata seperti itu? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, jadi seperti itu. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman, Bu. Baik, jadi selama ini ada yang telah lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya itu bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut, Bu. Lalu, temanmu berkata apa? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena itu mereka sering dilatih dengan berbagai jenis soal, Bu. Kalau dari Amel sendiri ya, pribadi Amel nih ya, kira-kira apa yang ingin Amel lakukan? Begini ya, Bu. Sebenarnya itu saya itu berencana menemui guru tersebut, Bu, untuk mengkonfirmasi dugaan saya, Bu. Terus, kenapa tidak Amel lakukan? Saya itu sebenarnya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya Amel pernah dimarahin dengan beliau? Tidak sih, Bu. Kenapa tidak mau dicoba? Benar juga ya, Bu. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya, Bu. Iya, bagus. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, mungkin apa yang ingin kamu sampaikan kepada guru tersebut? Saya itu ingin menyampaikan bahwa saya itu tidak ikut les, Bu, dan bertanya apakah itu akan mempengaruhi nilai saya di kelas, Bu. Selain itu juga, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil, Bu. Bagus itu, ayo silakan kamu lakukan. Jadi selain itu juga, kira-kira kekuatan yang memang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les. Saya kan suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran di hari tersebut dan sering latihan soal. Selain itu, saya juga selalu membuat catatan yang rapi, Bu. Saya juga sering menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi, Bu, akhir-akhir ini orang tua saya itu kehilangan pekerjaan, Bu, dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan pada sore hari, Bu. Apakah hal tersebut sangat mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya jadi berkurang. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah memang yang disebabkan kamu tidak ikut les atau memang karena kamu kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu nih ya, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les tuh kayaknya nggak mungkin deh, Bu. Karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan minta bantuan Eka teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia itu mau, Bu, menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Kira apa yang akan dalam mencapai tujuan? Jadi, apa rencana saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut, Bu, dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les.
dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan, Bu. Yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Eka, Bu. Bagus. Ibu nih saya suka sama rencana itu. Lalu bagaimana komitmen apa yang memang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya besok pagi insya Allah akan nemui guru tersebut, Bu, di sekolah. Selain itu, saya juga akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang kau minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan minta bantuan si Eka, Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar. Nah, itu sangat baik kamu lakukan. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah meluangkan waktu dan mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama, semangat terus ya, Mel. Iya, Bu. Baik, Ibu Fajar dan Ibu Supardi, waktunya masih ada ya. Saya sampaikan apa ini lembar observasi proses praktik kucing model Tirta untuk pengamat. Ya, yang pertama ada tujuan menyampaikan tujuan kucing dengan baik. Tujuan yang disampaikan sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh kucing, yaitu si Amel, peserta didik. Yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kucing. Guru memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid dapat mengidentifikasikan masalah dan potensi yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang diberikan oleh coach membantu Kuci untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Yang keempat, tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Pemberian pertanyaan berupa komitmen yang akan dilakukan oleh seorang Kuci membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Baik, kasus yang kedua kita bergantian. Jadi saya ambil alih untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua, jadi coach itu ada Bu Suparti, kemudian coachnya ada Pak Dwi, dan observernya yaitu saya sendiri, Fajar. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan di saat ia mengajar. Sekolah yang bukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan tentang bagaimana Anda menyikapinya. Baik, silahkan kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, Bu Suparti, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami barusan tadi
ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah. Baik, Pak Dwi. Apa yang ingin Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, ceritanya agak panjang nggak apa-apa ya Bu ya, sambil Ya, Pak. curhat dong. Saya baru saja mendapatkan teguran ya dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi akademik saat ia mengajar. Ya, pengawas sekolah yang melakukan supervisi buku teks dan mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun itu tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dengan ucapan saya dan memberikan laporan ya atau refleksi kepada kepala sekolah saya. Oh, jadi begitu ya, Pak. Dari yang saya simak ini, pada waktu Bapak di supervisi itu, Bapak nggak memakai buku materi pelajaran ya, Pak? Nggak pakai tag gitu ya, Pak? Iya, Bu. Kira-kira, Pak, hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya, saya sudah terbiasa Bu mengajar tanpa buku teks atau materi saya yang saya ajarkan. Karena saya merasa sudah menguasainya berulang-ulang karena pelajaran agama itu ya berulang-ulang dari kelas 1 sampai kelas 6 SMP SMA. Kadang ada lagi contohnya misalkan tentang hari kiamat gitu, Bu. Iya, Pak, itu luar biasa kelebihan Bapak ya. Apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks tuh, Pak? Ya, saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi, artinya tidak terpaku kepada buku teks tersebut dan sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Kalau boleh tahu nih, Pak, pada saat Bapak ngajar tuh, Bapak menggunakan sumber belajar apa, Pak? Ya, baik Bu. Yang saya sering gunakan, terus yang pertama sumber belajar tentu dari Syekh Google ya, atau internet. Ya, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah, dan lain-lain itu juga sumbernya dari internet. Ya, bagus ya, Pak ya. Semuanya Bapak pakai internet, YouTube ya. Menurut Bapak tuh, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid, Pak? Kalau saya pikir-pikir, ya penggunaan buku teks tidak menghambat Bu ya untuk eksplorasi murid gitu ya. Tapi kan buku teks itu menjadi salah satu sumber belajar saja. Ya, bahkan bisa jadi untuk memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Ya, Pak, saya setuju dengan Bapak. Semua itu bisa kita jadikan sumber belajar ya, Pak. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik tentunya. Jadi sekarang apa, Pak, rencana Bapak ke depan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini saya anggap sebenarnya bukan masalah pribadi ya, saya dengan kepala sekolah atau dengan pengawas. Sebenarnya ini ya sebagai penguatan kepada saya kalau ada teguran atau masukan saran dari pengawas kepada kepala sekolah. Ya, tentunya saya nanti akan menyampaikan permohonan maaf sebagai pimpinan sekolah ya kepada kepala sekolah akan saya sampaikan ya saya telah membuat kecewa Bapak pengawas ya. Kalau memang diperlukan ya saya ingin bertemu silaturahim dengan Bapak pengawas gitu ya supaya masalah ini bisa selesai dengan baik ya Bu, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari atau salah paham yang berkepanjangan. Ya, Bapak bijaksana sekali. Nanti kalau sudah ketemu tuh Pak sama Bapak pengawas, apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak?
Yang pertama tentunya ya menyampaikan permohonan maaf dulu Bu, terus kemudian ya sambil ngopi bareng gitu ya, biar suasananya mencair. Kemudian saya menjelaskan kepada Bapak pengawas ya, ketika saya belajar di kelas itu, ya salah satu sumber belajarnya diantaranya adalah buku teks, internet, video pembelajaran, ya dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi Bu ya, mengekspresikan dirinya tidak hanya menggunakan buku teks saja. Karena kan sekarang zamannya ini kan zaman 5.0 Bu ya. Iya. Bagus sekali Pak rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil Pak. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Baik Bu, ya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk bahan eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang Bu ya, senang hatinya, bahagia, kemudian belajar dengan nyaman dan tentunya membuat murid-murid menjadi lebih baik Bu ya, lebih lebih berdaya saing. Karena kemarin murid-murid saya juga sampai ke tingkat kabupaten Bu ya, LCC Pendidikan Agama Islam dan alhamdulillah mendapat juara 3 di tingkat Kabupaten Lampung Tengah. Wah, bagus sekali ya Pak, keren. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan yang Bapak harapkan. Iya Bu, terima kasih. Mohon doanya, supportnya dari Bu Suparti ya. Terima kasih atas waktu ya, sudah meluangkan waktu untuk sharing. Mudah-mudahan Bu Suparti juga diberi kekuatan, ketabahan ya untuk menjadi guru kelas 6 yang baru ya, karena ada tantangan yang luar biasa dari Bu Suparti juga dan bisa menjadi guru yang bisa diteladani di sekolah kita masing-masing dan selalu guru yang selalu dirundikan murid-murid kita Bu ya, hadirannya sangat dinanti-nanti. Baik, terima kasih Bu. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak, sama-sama. Baik, saya ambil alih. Jadi karena waktunya juga tinggal sedikit lagi, untuk pengamat praktik atau sebagai observer, yang pertama di sini ada langkah dalam model Tirta. Tujuannya sudah jelas tadi ya, sudah menyampaikan tujuan coaching. Jadi komentar kalau menurut saya tujuan yang disampaikan oleh yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi belajar. Kemudian ada identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Komentar saya, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambah belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Komentarnya, coach memberikan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksi. Komentarnya, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Baik, terima kasih Pak Dwi, ditutup. Ibu. Baik, terima kasih Bu Faizah. Seperti ini samping saya lagi di ini ada sampingnya ini masjid lagi azan ini. Ibu Del, kita ini untuk lembar refleksinya di mana Bu?
disampaikan secara lisan aja ya Bu. Saya merefleksi saya pada saat saya jadi coach saja ya Bu. Nanti Pak Dwi merefleksi pas jadi kuci. Oke Pak. Nanti kalau waktu di ngunggah rukolnya kita isi di tabel 4-nya. Tapi kalau sini secara lisan aja ya Bu. Coba bentar saya share screen untuk yang lembar penilaiannya ya Bu ya. Saya jawab ya Bu Fajar. Saja kalau gitu. Ya. Terima kasih. Saya merefleksi diri saya pada saat jadi Yang coach, pertama, ya. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya. Jadi Saya merasa selama alur siapa ini yang mau jawab, saya apa Bu Suparti? saya ajakan saya jadi coach-nya Bu. Saya yang jadi saya merefleksi saya dari coach, nanti gantian Bu Fajar. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama ya Bu, langsung saja. Yang saya rasakan yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu alur Tirta bisa berjalan secara runtut ya Bu. Pak, dari awal sampai akhir komunikasi dengan kucinya juga berjalan asik dan penuh kehangatan. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Karena di sini saya jadi coach kan belum pernah mengalami ya, Pak Bu. Jadi kurang lebih lah banyak kendala karena saya belum menguasai permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Dwi atau kucinya. Karena saya belum pernah merasakan ya apa yang dialami di percakapan ini. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Saya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kuci, memperhatikan setiap ucapannya, gerak mimik wajahnya Pak Dwi, dan ekspresi dari Kuci agar bisa menempatkan posisi yang pas sesuai perasaan dan harapan yang diinginkan oleh Kuci. Terus yang terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya? Saya akan berusaha sering latihan Bu jadi coach karena memang susah menurut saya. Karena menjadi coach ini tidak harus ahli menurut saya. Karena tidak ahli dalam, maksudnya permasalahannya ini saya belum ahli. Tapi dengan sering mengikuti coaching atau latihan, akan mendapatkan permasalahan baru, pasti akan meningkatkan wawasan saya. Seperti itu Bu, terima kasih.